Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya dan hidup dengan penuh kebijaksanaan, rasa syukur dan sukacita. Bijaksana dalam hidup ini tidak merupakan buah dari belajar secara kognitif. Karena kebijaksanaan bukan buah dari proses berpikir, tetapi dari anugerah Tuhan, dari dorongan untuk mengasihi. Dan kemudian dorongan untuk mengasihi itu membuat kita berempati dan membuat kita lebih terbuka untuk melihat satu peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas. Dan karena itu bisa menjadi lebih bijaksana. Karena itu ada yang sekolah tinggi sekali, tapi tetap tidak bijaksana. Ada yang tidak pernah sekolah, tetapi bijaksana dalam pengambilan keputusan. Karena proses dari kebijaksanaan itu lahir dari hati yang mengalami banyak pengalaman dan kemudian mengetahui apa yang penting. Ada juga anak yang masih muda, tapi bijaksana. Karena memang itu dari proses perwahyuan yang membuat dia sadar bagaimana memandang kehidupan ini, menemukan yang paling bermakna dan penting, dan kemudian mengambil keputusan untuk memprioritaskannya. Itulah kebijaksanaan. Tapi ada tanda-tandanya. Kita sudah mulai menjadi bijaksana atau tidak. Karena kalau kita sadar bahwa kita bijaksana, justru malah sombong, tidak bijaksana itu. Tapi ada tanda-tandanya, yaitu ketika kita sudah tidak lagi mulai ngotot berdebat untuk memperebutkan siapa yang benar. Kalau masih ngotot untuk memperebutkan siapa yang benar, itu bukan kebijaksanaan, itu ego. Dan karena itu biasanya orang yang bijaksana tidak akan ngotot, ya sudah, bisa menerima dan kemudian mengambil apa yang perlu dan fokus pada solusi. Yang kedua masih berkaitan dengan hal itu. Biasanya dia tidak tenggelam dalam banyak drama, terutama drama yang tidak perlu hanya menguras energi saja. Maka kemudian dia bisa setting boundaries. Dia tetap bisa mengasihi, memahami, terbuka, kendati berbeda pendapat. Dan yang ketiga biasanya dia tidak masalah kalau dikritik, karena menyadari bahwa memang pertama dia tidak sepenuhnya 100% baik dan benar tentu, tetapi dia bisa menerima bahwa tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya benar. Yang kedua juga mengetahui bahwa yang menilai pun tidak tahu tentang dirinya sendiri, apalagi tentang kita. Maka dinilai, diambil positifnya saja. Lalu makin sadar bahwa dia diperhatikan, dia dihargai, dia berarti. Karena itu masih mendapatkan kritikan. Yang berikutnya tandanya adalah positif. Dia selalu positif. Karena hal-hal negatif sudah tidak ada lagi. Pandangannya lebih luas, sikapnya lebih terbuka, dan karena itu tidak negatif, selalu positif. Bukan menutupi yang negatif, bukan. Tetapi memang hal-hal negatif sudah tidak begitu dominan di dalam dirinya. Sehingga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, itu merupakan cerminan yang mengalir, meluap dari hati yang penuh kasih, penuh syukur, keterbukaan, dan kebijaksanaan. Sehingga hal-hal negatif tidak muncul lagi. Baik dalam rapat, dalam bertindak, maupun juga di dalam menyatakan sesuatu. Kemudian dia lebih fokus pada memperhatikan. Mendengarkan bukan untuk menjawab, tetapi memperhatikan. Maka dia juga mengatakan sesuatu yang perlu, yang positif. Dan ketika dia mengamati, memperhatikan, dia melihat lebih banyak daripada orang lain.
Orang lain tidak melihat, dia bisa melihat. Dan karena itu dia mempunyai cara berpikir yang lebih dalam. Bisa menembus lapisan-lapisan performance, persona, topeng yang dipakai oleh seseorang. Dan dia bisa menerima itu. Karena memang ketika tampil di dalam masyarakat, kita perlu memperhitungkan apa yang pantas, apa yang benar, apa yang layak di depan masyarakat. Tetapi dia bisa mengamati dan melihat lebih dalam. Dan karena itu pandangannya luas dan seringkali berbeda. Berbeda dalam arti yang orang lain tidak melihat, dia melihat. Disitulah nampak kebijaksanaannya. Lebih luas, lebih acceptance, lebih bisa positif. Ketika kita menemukan tanda-tanda itu di dalam diri orang lain, kita bisa mengamati dan melihat. Tetapi yang lebih penting, kita menemukan tanda-tanda itu di dalam diri kita. Supaya kemudian kita bisa lebih terbuka, lebih ringan menjalani kehidupan ini. Bukan persoalan dan tantangan tidak ada, tetapi kita bisa melihatnya lebih dalam. Itulah transendensi, melihat sesuatu melampaui apa yang tampak kepada panca indera kita. Dan karena itu, kita menghadapi kehidupan jauh lebih tenang, lebih damai. Karena tanda yang paling nyata bahwa kita sudah bijaksana adalah berani mengambil jarak, setting boundaries untuk selalu menjaga kedamaian batin, inner peace, daripada drama atau sekedar nampak benar di mata banyak orang. Validasi dan konfirmasi dari orang lain sudah tidak lagi menjadi yang nomor satu. Terutama karena sudah bahagia dengan diri sendiri, bisa menerima apa adanya dan mencintai dirinya unconditionally. Yang menarik, ketika mencintai diri tanpa batas, justru bisa mencintai yang lain. Karena kemudian memahami dan menerima orang lain pun juga seperti dirinya. Tidak sempurna, ada baiknya, ada tidaknya. Dan karena itu, it's okay kalau ada sesuatu yang kurang atau tidak baik dalam diri saudara-saudarinya. Terutama karena dia sudah tidak lagi mengutamakan menghakimi, melainkan menerima, menghargai, dan mengasihi. Mudah-mudahan pelan-pelan kita menemukan jejak-jejak kebijaksanaan yang sudah diperoleh karena sudah mengalami banyak hal dan melihat yang penting dalam setiap peristiwa. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.